Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Namun di sini Billy akan menyelipkan tentang pendidikan anti korupsi. Sebelum Billy mulai materi hari ini, Billy absen dulu. Ahmad Waldan, Hadir Bu. Afin Maulana, Ainur Rahimah, Alimuddin, Andika, Hadir Bu. Bella Estelina, David, Desvita, Dimas, Dwi Naila, Faiz, Fatmawati. Nama sakit? Ya. Vina, Fitriani, Ibrahim, Hidayatun, Alvin, Hadir Bu. Rizky, Hadir. Mahardika, Miyadudin, Rizky Eka, Sa'duddarain, Jamil, Hadir Bu. Rizal, Noval, Hadir Bu. Rifki, Rasidatul, Raufiatul, Rian Kusuma, Santika, Sinta, Ulan. Terima kasih anak-anakku. Nah, kita langsung saja ya. Tentang pendidikan anti korupsi. Kalian pernah mendengar korupsi? Ada yang bisa jawab? Satu, hanya memilih barang yang dibutuhkan. Itu nanti masuk ke korupsi yang lainnya. Nah, kita masuk di sini materinya dulu adalah tentang korupsi itu apa. Korupsi itu tidak hanya berupa uang. Ya. Namun kebanyakan yang kalian tahu adalah tentang uang ya. Ya. Kalian tadi pagi berangkat ke sekolah. Setelah itu kalian pamit sama orang tua. Sekolah kita tidak memungut biaya apapun ya. Tapi kalian bilang, Bu, minta uang saku sama bayar buku. Apakah itu termasuk salah satu contoh korupsi? Ya. Kalian adalah kalau berbuat seperti itu adalah contoh kasus korupsi. Namun di sini korupsi itu banyak bermacam-macam. Ya di sini kita kompetensi dasar kita adalah menjalankan pola hidup sederhana. Berarti kalau sederhana itu kita tidak koyak-koyak. Di sini gaya hidup kadang sebenarnya kita tidak mampu karena ikut-ikutan teman. Kadang kita ikut ya. Oh, si A beli HP ini, si B beli ini. Kita kan pengen ya. Padahal cuan kita, uang kita tidak cukup ya. Jangan sampai kalian itu mengikuti gaya hidup seperti itu. Itu hanya bisa membunuh atau menjerumuskan kalian ke hal-hal yang tidak baik. Contohnya, kalian ke sekolah dikasih uang saku hanya 10.000. Karena kalian ingin gaya hidup di sekolah, ingin bersaing sama temannya, akhirnya kalian itu pinjam uang ke temannya. Jadi kan, kalian itu pengen dianggap wow, gaya atau apa, gaya hidup saya itu mewah. Saya akan mentraktir teman saya ke kantin. Padahal kalian tidak punya uang. Ini apa? Hutang. Dari hutang kalian mau bayar dari mana? Sedangkan kalian kan tidak bekerja. Pasti minta uang kan ke orang tuanya kan. Jangan sampai seperti itu. Kalian itu harus gaya hidupnya sederhana. Karena kesederhanaan itu adalah kehidupan yang baik. Tidak akan membunuh kalian. Membunuhnya maksudnya gimana? Kalian itu apa? Tidak akan timbul rasa iri kalau hidup sederhana. Iya kan? Ya. Di sini hidup sederhana
ada beberapa macam. Yang pertama adalah hidup sederhana di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga itu kita membiasakan hidup sederhana. Satu, tidak menyanyiakan waktu, tenaga, dan uang. Seandainya kita ada waktu membantu orang tua, hukumnya anak membantu orang tua itu apa? Wajib. Kalian adalah anak yang harus jadi anak yang soleh ya. Wajib membantu orang tua. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi kita kalau hidup sederhana di lingkungan keluarga itu tidak boleh ada istilah seperti besar pasak daripada tiang. Artinya adalah seperti besar pengeluaran daripada masukan. Kalian jangan meminta sesuatu hal di luar jangkauan dari orang tua, kemampuan orang tua. Kalau seandainya ke sekolah mampunya orang tua itu hanya bisa memberi uang saku 10.000, jangan ngelunjak. Ya. Mampunya orang tua kalian hanya bisa membelikan motor Beat, jangan minta PE. Ya, kalian di sini adalah contoh kehidupan sederhana di lingkungan sekolah. Kita tidak boleh teman kita punya benda ini, kita harus punya juga. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu kesannya itu istilahnya kalau bahasa Madura itu nyanyi ya, saling bersaing. Si A punya ini, saya harus lebih punya ini. Jangan seperti itu. Di sini ada beberapa contoh kehidupan sederhana kalau di sekolah itu apa saja? Ada yang bisa memberikan contoh kehidupan sederhana di sekolah? Contoh kehidupan sederhana di sekolah apa? Oke, Mbak, apa? Tidak menghabiskan uang jajan. Tidak menghabiskan uang jajan. Oke, ada lagi? Membawa bekal ke sekolah. Membawa bekal ke sekolah. Oke, itu jawabannya super sekali karena kalau kita bawa bekal dari sekolah, dari rumah itu otomatis makanan yang orang tua bawakan ke kalian pasti sehat, ya kan? Ya. Kalau kita makan saja kita beli di kantin, kita kan nggak tahu ya bahan-bahannya dari apa. Intinya kalau beli di luar itu kita tidak tahu dia itu sehat atau enggak. Tapi kalau sudah bawa dari rumah, dijamin itu pasti ada gizinya, pasti sehat. Dan itu meminimalisir pengeluaran kita. Biasanya uang 10.000 karena kita bawa bekal, sudah ada bekal, sudah ada air minum, otomatis dari 10.000 itu kan sudah mengurangi ya. Nah, kalian bisa buat tabung. Selain itu, contoh yang lain adalah kehidupan sederhana. Tidak memakai aksesoris atau terutama yang perempuan adalah perhiasan yang berlebihan. Karena di situ memang hukumnya ya, kata tertib di sekolah itu kita tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan. Satu, bisa mengundang kejahatan. Ya, kejahatan itu ada karena ada kesempatan. Sudah sering ya apa kalian? Oke lah kalian yang perempuan pakai cincin itu tidak masalah, gelang tidak masalah. Tapi kalau bisa ya pakai cincin saja. Kalau gelang itu kesannya kayak bumbu kan? Iya. Kecuali kayak Bu Yulia memang sudah bumbu ya tidak masalah. Kalaupun kalian pakai cincin oke satu saja. Kalau mau pakai banyak pulang dari sekolah sampai rumah akhir. Kalau yang laki-laki hukumnya adalah haram. Ya, haram. Jangan sampai kalian pakai.
Yang pertama tadi ada yang menyebutkan yang tidak memakai perhiasan berlebihan, tidak memamerkan kekayaan orang tua ya. Masa adanya orang tuanya punya mobil, punya ini, punya itu, nggak usah cerita kita. Cukup kalian yang tahu dan keluarga kalian saja. Yang ketiga di situ adalah sekolah yang sewajarnya. Berarti kalau kalian ke sekolah itu bawa alat tulis sewajarnya. Tidak usah bawa apa. Seandainya punya laptop, oke lah bawa laptop. Kalau usah yang di aksesorisnya tidak usah ya. Setelah itu yang keempat itu tidak membutuhkan uang yang tidak perlu. Seandainya kalian pengen traktir, sesekali boleh traktir, itu adalah amal kalian. Tapi kalau rasa ada ya kasih juga orang tuanya kalian. Yang nomor 5 Oke, di sini seandainya ada jam kosong kalian belajar mandiri, bisa belajar mandiri di kelas atau silakan berkunjung ke perpustakaan. Yang terakhir adalah merasa dengan yang kurang mampu. Salah satu contohnya adalah seperti kalian tadi ingin mentraktir, ada teman kalian kok ini teman saya semuanya itu makan siang, kok ada salah satu teman saya itu tidak makan ya. Oke lah, bisa dibelikan di kantin atau berbagi makanan. Sampai di sini jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Yang nomor 3 adalah hidup sederhana di lingkungan masyarakat. Yang pertama kita harus pola hidup sederhana, tidak memamerkan kekayaannya. Karena di sini ada lingkungan masyarakat, berarti lingkungan di rumah kalian. Ya. Kalau di sekolah-sekolah, kalau lingkungan rumah berarti ada masyarakat luas. Kalau kalian itu punya harta yang melimpah, kekayaan melimpah, tidak usah sombong karena semuanya adalah titipan Tuhan. Seperti Bu Yuli itu lagi susah kemarin. Sempat ketua Bu Yuli itu punya toko di pasar, 2 toko, satunya untuk berjualan, satunya untuk gudang penyimpanan bahan bakunya ya. Hari yang kejadiannya adalah kemarin malam berarti sekarang malam hari ini Rabu, malam Selasa. Ternyata hari Seninnya malam Selasa itu toko pertuanya Ibu Yuli itu kebobolan. Seninnya itu lagi gulaan, semuanya bahan baku yang mau dijual besoknya itu diisi gudangnya, ternyata bukan rezekinya keluarganya Yuli, akhirnya seluruh isi toko dijarah habis, dari beras, gula, terus minyak, mie goreng, terus tepung, semuanya ludes, hanya meninggalkan apa ya? Bukan ya, meninggalkan tadi itu sudah meninggalkan hutang sudah ya. Soalnya kalau toko kan bayar, sistemnya seperti itu ya. Itu sudah bersih, hanya meninggalkan jejak kaki. Itu termasuk ujian ya. Kalau kita seperti mendapat ujian itu, kalau Yuli flashbacknya adalah itu berpikir dosa apa yang Yuli. Pernahkah kalian berpikir seperti itu? Kadang berpikir nggak? Padahal kok layar pelak karwa, padahal kok sering beramal, padahal itu. Ternyata kita tidak boleh berpikiran seperti itu. Kalau kita susah, ingat saja dosa apa yang pernah saya buat kok bisa saya dapat ujian. Katanya kalau dapat ujian seperti itu akan naik pangkatnya ya. Derajatnya ya. Cuma kadang seperti itu ya, kalau ngomong itu apa tidak sedih, munafik. Ya saja ya, tidak usah barang sebanyak itu. Kalian kehilangan uang di kelas 5.000 rasanya itu ya, bukan selesai ya, nangisan ya. Kalau hanya di rumah kalian bisa minta terigu ke bapak. Tapi kalau sudah hanya 5.000 satu, takut ban motornya bocor ya, takut bensinnya habis itu. 5.000 itu kalau di sekolah berharga sekali ya. Jangan sombong ya. Jangan pernah sombong. Hidup ini hanya sebentar, kita hanya mondok di dunia.
Yang kedua ini adalah tentang menerapkan pola hidup sederhana, harus berdamai secara damai, rukun, saling membantu. Jadi kita hidup sederhana harus saling membantu sesama masyarakat. Jika ada teman kita atau tetangga kita yang susah, silakan membantu. Kalau kita seandainya mau membantu dengan materi tidak mampu, bantulah dengan tenaga. Seumpama ada saudara kita atau tetangga kita itu sakit, kita mau memberikan uang, kita tidak punya, bantulah setidaknya carikan mobil, carikan tetangga untuk apa, kalau seandainya dibawa ke rumah sakit, bantu ngangkat atau bisa kan? Bisa. Kalau memang kita tidak punya materi atau uang untuk membantu. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Dari uraian penjelasan Bu Lili dari kehidupan sederhana sekolah, masyarakat, sekolah, yang pertama sekolah ya, yang kedua apa? Keluarga. Yang pertama adalah Keluarga. yang kedua Sekolah. yang ketiga adalah masyarakat. Tolong sekarang sebutkan contoh hidup sederhana di keluarga atau di keluarga dan kelas. Kelas ini termasuk sekolah. Tidak bisa sebutkan tadi yang boleh dijelaskan? Contohnya apa tadi? Hanya membeli barang yang dibutuhkan. Oke. Tidak suka memamerkan kepada orang lain. Kalau tidak suka memegang kekayaan atau hal-hal yang tidak perlu orang lain tahu tentang kehidupan kita, tidak usah dikasih tahu. Ya. Setelah itu ada yang bisa menyebutkan manfaat hidup sederhana. Hidup lebih tenang dan bahagia. Hidup lebih tenang dan bahagia karena jika kita hidup sederhana ya pasti kita tenang ya. Karena kalau kita masih tahu saya punya ini sama punya itu, pasti itu jadi incaran. Dan usaha di kehidupan masyarakat, di sekolah saja, di kelas, kamu masih tahu uang sakunya siapa, kok samain sedia di ibu, ya pokoknya dia gitu. Terus ada temannya, kita tidak tahu watak teman kita kan, pasti ada yang serik. Kalau tidak ada yang serik, munafik. Bu Yuli apa punya mempunyai sifat sirik? Punya. Semua manusia punya sifat sirik. Oh iya, ruang banyak kesenan. Ini ada kira senang istirahat. Bisa seperti itu kan? Kan akhirnya uang, seandainya uang yang kalian bawa itu lebih terus diambil temannya, akhirnya kalian kehilangan uang. Kehidupan kalian gimana? Sedih kan? Iya. Kalau kita tidak tahu, teman apa tidak memberitahu teman kita bahwa kita punya segala sesuatu yang berlebihan, otomatis tidak akan terjadi hal seperti itu. Selain itu apa manfaat yang lain yang lagi-lagi? Lebih bersyukur atas apa yang dimiliki. Lebih bersyukur atas apa yang dimiliki. Jadi dengan rasa bersyukur otomatis kita pasti akan hidup lebih sederhana dan kita akan lebih menikmati hidup dengan baik. Iya. Sini bagaimana cara menerapkan sikap sederhana di lingkungan keluarga dan kelas? Ya salah satunya tadi tidak berfoya-foya, tidak membeberkan atau masih tahu saya punya ini, tidak seperti itu. Karena ada perasaan yang harus kita jaga. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas semua ya? Ya. Sudah. Karena materi kita sudah selesai, kalian sudah paham, mari kita terapkan kehidupan sederhana di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yuli akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.